Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perawatan luka dekubitus. Untuk materi ini sebenarnya sudah dipresentasikan sama kelompok. Ibu sengaja buat video pembelajaran untuk memperjelas apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok. Baiklah, kita bahas dulu apa itu luka dekubitus. Nah, kita awali dengan latar belakangnya ya. Jadi dekubitus itu adalah suatu hal yang serius di mana tingkat morbiditas dan mortalitasnya sangat tinggi, terutama terjadi pada lansia. Hal ini terjadi pada negara-negara maju di mana angka harapan hidupnya meningkat. Jadi jumlah lansianya banyak ya di negara maju tersebut, sehingga angka kejadian dekubitusnya juga lumayan cukup tinggi ya. Dekubitus dapat terjadi pada setiap tahap umur ya, walaupun dekubitus itu bisa menyerang siapa saja. Tetapi ini adalah masalah yang khusus sering terjadi pada lansia, khususnya lansia yang mengalami imobilitas. Nah, kalau kita jabarkan secara pengertian, dekubitus itu adalah luka tekan. Jadi luka yang disebabkan oleh tekanan yang terus-menerus ya. Kalau pada lansia misalnya dia mengalami imobilitas, mengalami kelumpuhan, di mana ada salah satu bagian tubuhnya mengalami tekanan yang terus-menerus atau gesekan yang terus-menerus yang mengakibatkan kerusakan pada kulit. Dekubitus juga bisa diartikan adalah suatu daerah kerusakan seluler yang terlokalisasi biasanya di area tubuh yang menonjol, mau pantat, mau misalnya bagian tubuh lain yang relatif lebih menonjol, itu bisa mengakibatkan tekanan yang terus-menerus sehingga hal ini bisa mengakibatkan dekubitus ya. Nah, akibat dari tekanan langsung pada kulit ini bisa mengakibatkan iskemia tekanan ataupun akibat kekuatan gesekan sehingga mengakibatkan stres mekanik terhadap jaringan. Ini biasanya posisi terjadinya luka dekubitus bisa juga pada area bagian kaki ya. Pada bagian ini kan biasanya terjadi penonjolan. Nah, ini juga beresiko untuk terjadinya dekubitus. Jadi ini ada penonjolan. Nah, akibat dari gesekan asalnya kecil, lama-lama menjadi besar ya. Jadi hilang beberapa bagian kulit ya. Nah, dekubitus ini sering terjadi pada pasien yang sangat kurus, mengalami malnutrisi ataupun anemia. Pasiennya kebanyakan adalah lansia, pasien kegemukan, pasien dengan tirah baring lama, contohnya pada kasus koma, stroke ataupun cedera. Pasien inkontinensia, biasanya urin itu sangat jahat sekali ya kalau misalnya sering tembus itu misalnya pada bagian selangkangannya itu biasanya resiko terjadi dekubitus itu tinggi. Pasien dengan DM karena kadar glukosa darahnya tinggi sehingga resiko terjadi infeksi juga tinggi. Pada luka bakar bisa terjadi dengan pasien dengan derajat 2 atau 3 tergantung luas dan area yang terkena luka bakar. Apalagi semuanya yang terkena dia tirah baring terus-menerus pada bagian kulit yang sehat, kalau tidak dilakukan mobilisasi miring kiri, miring kanan pada pasien luka bakar juga itu bisa beresiko terjadinya dekubitus. Ini adalah etiologinya secara ekstrinsik maupun intrinsik. Secara ekstrinsik bisa akibat tekanan, gesekan, pergeseran, kelembaban ataupun kebersihan tempat tidur tadi. Ada air urin ya, tempat tidurnya tidak kering. Kemudian kalau intrinsik akibat usia ya, pada lansia kan seringnya kemudian gangguan saraf, vasomotorik, sensorik ataupun motorik ya. Jadi pada orang-orang yang stroke, yang penurunan kemampuan motorik dan sensorik itu rentan sekali untuk terkena dekubitus ya. Malnutrisi ataupun anemia, penurunan kesadaran, infeksi, merokok, temperatur kulitnya ya. Kemudian hipoalbumin, penyakit kardiovaskuler seperti penyakit pada pembuluh darah. Manifestasinya dari dekubitus itu biasanya pasien mengalami edema, hiperemi, biasanya kemerah-merahan pada area bagian kulitnya, kerusakan otot ataupun kerusakan jaringan kulit ya. Nah, ini adalah area yang sering terkena dekubitus, bisa pada siku, siku ini. Nah, pada lutut nih di sini di pinggir-pinggirnya. Kemudian ini pada bagian bawah kepala,
pada shoulder itu bahu ya, bawah bahu, kemudian bokong dan tumit. Ini adalah tempat-tempat yang beresiko untuk terjadinya dekubitus. Nah, ini ya. Ini adalah bagian tubuh yang rentan terkena ulcus decubitus pada saat posisi terlentang. Ini titik belakang kepala, titik bahu, titik sikut, titik bokong. Pasiennya kebanyakan tidurnya miring, telinga. Nah, ini bagian lengan ya. Kemudian bagian ininya bagian bawah ya. Kemudian bagian panggul, nah lutut dan bagian tumit ya. Nah, kalau misalnya pada posisi duduk, nah ini pada bagian bahu, pada bagian bokong, ataupun pada bagian tumit, ini resiko untuk timbulnya dekubitus. Nah, luka dekubitus itu diklasifikasikan sebagai luka tekan, dibagi menjadi beberapa stadium. Stadium 1, apabila jaringan kulitnya masih utuh, dengan tanda-tanda akan terjadi luka. Jadi kulit masih utuh tapi mulai ada tanda-tanda bisa terjadi perlukaan. Apabila dibandingkan dengan kulit normal akan tampak salah satu tanda sebagai berikut. Ada perubahan temperatur, biasanya lebih dingin atau lebih hangat dibanding tubuh yang lain. Ada perubahan sensasi misalnya gatal dan nyeri ya. Kemudian stadium 2 itu sudah mulai kehilangan lapisan kulit yaitu pada bagian epidermis ataupun pada sebagian dermis. Ciri-cirinya ada luka superficial dengan warna dasar merah pink, abrasi, melepuh atau membentuk luka lubang yang dangkal masih bersifat reversible. Jadi reversible itu masih bisa cepat untuk sembuh kembali ya. Stadium 3 itu sudah hilang lukanya secara lengkap dari mulai epidermis, dermis sampai bisa mencapai lapisan subkutan ya. Luka terlihat seperti lubang yang dalam. Itu untuk stadium 3. Kalau stadium 4 ditunjukkan adanya kehilangan bagian kulit sehingga lapisan subkutis di mana penetrasi sehingga bagian dalam atau tendonnya, bagian dalam tendonnya, tulangnya sudah mulai terlihat untuk stadium 4 ya karena sudah mau mencapai subkutan bagian bawah. Stadium unstageable atau tidak teridentifikasi stage-nya apa bila menemukan luka tekan dengan ciri-ciri dasar luka ditutupi oleh jaringan nekrotik atau jaringan nekrotik itu secara keseluruhan, jadi nggak tahu dia tuh mencapai stadium 3 atau baru mencapai stadium 2 ya. Si jaringan nekrotiknya harus dilepaskan terlebih dahulu supaya teridentifikasi. Ini gambaran dari luka dekubitus ya. Dari mulai derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan derajat 4. Ya. Ini adalah faktor resikonya terjadi luka tekan. Jadi ada dua hal utama yang berhubungan dengan resiko terjadinya luka tekan, yaitu ada tekanan, adanya toleransi jaringan. Nah, faktor yang mempengaruhi durasi ataupun intensitas tekanan di atas tulang yang menonjol adalah imobilitas ya, terutama penyebabnya adalah imobilitas, inaktivasi, kurang aktif ya, penurunan sensori persepsi, jadi dia tuh sudah lumpuh itu rasa nyerinya itu sudah hilang, diem, si kakinya tuh nggak bisa digerak-gerakan. Itu juga adalah salah satu faktor resiko timbulnya luka tekan atau luka dekubitus. Sedangkan faktor yang mempengaruhi toleransi jaringan dibedakan menjadi dua, ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Kalau intrinsik berasal dari pasien, kalau ekstrinsik biasanya bagian luar, ada efek deteriorisasi pada lapisan eksternal kulit. Bagian luar tadi misalnya personal hygiene-nya, spraynya itu jarang diganti, itu juga bisa mengakibatkan resiko terjadinya luka tekan. Ini patofisiologinya bisa mengakibatkan dari ini ya, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Sebenarnya perubahan nutrisi dari kurang kebutuhan ini adalah faktor penyebab untuk timbulnya dekubitus ya. Kerusakan mobilitas fisik juga sama, itu penyebab timbulnya dekubitus. Nah, kemudian kurang pengetahuan dari dekubitus itu bisa diakibatkan karena kurang pengetahuan, bisa mengakibatkan resiko infeksi, kerusakan integritas kulit, gangguan citra tubuh ya. Nah, dampak secara ke psikologisnya kan ada luka ya, bisa mengakibatkan coping tidak efektif bagi si pasien yang mengalami luka dekubitus.
Ini adalah diagnosa yang mungkin muncul pada pasien dengan dekubitus, ada nyeri akut, ada kerusakan integritas kulit, ada resiko infeksi, ada perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, karena tadi penyebab dari dekubitus itu bisa akibat dari malnutrisi ataupun anemia, gangguan citra tubuh, kurangnya pengetahuan, dan coping tidak efektif. Nah, untuk pengkajian resiko luka tekan pada orang dewasa bisa menggunakan beberapa instrumen. Ya, ada beberapa instrumen yang dikembangkan. Ada skala Norton, Gosnell, Braden. Ya, itu adalah skala-skala atau instrumen-instrumen yang dipergunakan untuk mengkaji kecenderungan apakah terjadi luka tekan dekubitus atau tidak. Ada juga skala Waterloo. Cuman yang paling banyak, yang paling populer yang digunakan untuk menilai apakah terjadi kecenderungan luka dekubitus atau tidak, biasanya menggunakan Braden scale ya. Ini ada skala Gosnell. Nah, kalau Braden scale range-nya antara 6 sampai 23 poin, di mana dia mengkaji 6 faktor resiko, itu ada luka tekan, persepsi, sensori persepsi, kelembaban udara, tingkat aktivitas, mobilitas, intake nutrisi, friction, dan shear. Ini bentuk dari pengkajian skala Braden. Persepsi sensori ada nilai 1, 2, 3, 4. Nilai 1, tidak merasakan atau respon terhadap stimulus nyeri dan kesadaran menurun. Kita kasih nilai 1 jika pasien merasakan hal seperti itu. Kalau kita berikan skor nilainya adalah 2, apabila gangguan pada permukaan, pada bagian setengah permukaan tubuh dan hanya berespon pada stimulus nyeri 2 itu ya. Jadi ada beberapa yang masih bagus, setengahnya masih bagus, setengahnya lagi sudah penurunan persepsi nyeri. 3, kalau ada gangguan sensori pada 1 atau 2 ekstremitas, ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, kiri kanan, ya, berespon pada perintah verbal tapi tidak selalu mampu mengatakan ketidaknyamanan. Kalau diberikan nilai 4, tidak ada gangguan sensori, berespon penuh terhadap perintah dan verbal. Kelembaban, selalu terpapar oleh keringat atau urin basah, itu nilainya 4. Sangat lembab, ya. Jadi tadi karena spraynya jarang diganti, ya. Nah, mengakibatkan dia menjadi sangat lembab. Kadang lembab atau kulit kering. Yang bagus itu adalah yang kulitnya kering, ya. Jadi permukaan kulit itu tidak ada yang lembab. Aktivitas, terbaring tempat tidur, 1. Tidak bisa berjalan, 2, berjalan dengan tanpa bantuan, 3, dapat berjalan sekitar ruangan ya. Mobilitas, tidak mampu bergerak, tidak dapat merubah posisi tubuh dan ekstremitas dengan mandiri. Keempat, dapat merubah posisi tanpa bantuan. Ya. Kemudian nutrisi, tidak dapat menghabiskan setengah porsi, sepertiga porsi makanan, sedikit minum, puasa, minum air putih, atau mendapatkan infus lebih dari 5 hari. Kedua, jarang mampu menghabiskan setengah porsi, ya. Jadi jarang bisa habis sampai 1 porsi, tapi setengah masuk. Ketiga, mampu menghabiskan setengah porsi dari makanan, lebih dari setengahnya. Kalau keempat, tidak masalah. Gesekan, tidak mampu mengangkat badan sendiri. Kedua, membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuh. Ketiga, mampu membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya. Ya, skornya itu ini ya untuk penilaiannya. Kalau nilainya 19 sampai 23 berarti tanpa resiko. Kalau nilainya 15 sampai 18 jadi skor ringan resikonya. Kalau 13 sampai 14 sedang. Kalau 10 sampai 12 itu adalah tinggi. Ini adalah interpretasi dari skala Braden ya, bukan Barden, skala Braden. Ini untuk pengkajiannya, bagaimana mengkaji skala Braden. Mohon disimak. Lagi. Mbak, Pak Kuda, Mbak. Oh, Pak Kuda. Ya, si Mbak baru apa nih, Mbak? Lo baru merem-merem. Aduh, ganggu nih, Mbak. Udah, Mbak di sini aja, Mbak. Di sana, Mbak. Ya, Ada tamu di Mbak. sini. Hati-hati, Mbak. Oh, Mas di situ. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Mohon maaf ini mengganggu. Saya datang lagi, Mbak. Nggak apa-apa ya, Mbak ya? Tidak apa-apa. Oke, nggih, Mbak. Jadi begini, Mbak. Saya kesini itu mau tanya si Mbak lagi terkait bagaimana, apakah kondisi si Mbak itu baik-baik saja, terus ada nggak luka tekan pada area punggung biasanya, Mbak. Nah,
Ini nanti saya tanya-tanya lagi ya Mbah ya, nggak apa-apa ya Mbah ya? Enggak apa-apa. Oke Mbah, nanti kurang lebih waktunya 10 menit Mbah saya tanya-tanyanya. Eh, tempatnya di sini saja ya Mbah? Oh iya. Ya, mau si Mbah ada yang mau tanyakan dulu terlebih dahulu? Ada. Oke, nggak ada. Jadi gini Mbah, ini kan tadi si Mbah baru tidur-tiduran ya Mbah ya. Iya. Nah, kalau baru tiduran seperti itu, kadang si Mbah suka merasakan nyeri gitu nggak Mbak? Anu, nek kelamaan itu loh, punggungnya ini loh. Pegel gitu. Pegel. Oh ya. Kadang nek bantalnya kurang tinggi itu yuk. Oke, berarti masih bisa ngerasain. Nah, kalau pegel terus apa di area punggungnya itu terasa sakit gitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, si Mbah, ini kalau misalkan si Mbah mau pipis atau ke toilet gitu, si Mbah masih bisa sendiri nggak Mbah? Masih, tapi yo kadang minta ditemenin. Oh, yang nemenin siapa Mbah biasanya Mbah? Kadang itu ya petugas yang di Oh, sini. petugas Iya. ya. Nah, kalau habis dari kamar mandi, habis pipis, itu si Mbah suka kan basah ya Mbak ya, habis cebok gitu. Suka dikeringin nggak Mbah? Iya. Pakai apa Mbah biasanya kalau mengeringkan Mbah? Kadang dia pakai lap tisu. Pakai lap tisu, pakai handuk kecil Pakai gitu. handuk, iya. Ya. Terus ini Mbah, ini kan si Mbah tiduran. Terus kalau spray, sarung bantal, sarung guling itu biasanya si Mbah ganti berapa lama Mbah? Ya nggak itu pegawainya yang di sini itu biasanya Biasanya? 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Ya. Itu rutin diganti 2 hari sekali ya Mbah ya? Iya. Kalau ke kamar mandi berarti tadi dibantu gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau pas dari tempat tidur terus nanti jalan ke sana itu sudah dibantu sama petugasnya langsung Mbak? Oh enggak, masih bisa. Oh, masih bisa jalan sendiri, nanti pas kamar mandi pas minta bantuan takutnya kepleset gitu ya Mbak ya? Iya. Oh, ya. Baik Mbak. Kemudian kalau pas baru tidur Mbak, kan tadi si Mbak menceritakan sering pegel, itu kadang suka pindah posisi nggak Mbak? Misalkan habis tidurnya miring ke kanan terus pindah jadi terlentang gitu nggak Mbak? Iya, mereng. Itu nanti biasanya kalau pindah-pindah seperti itu si Mbak lakukan sendiri atau minta bantuan juga Mbak? Bisa sendiri. Masih bisa sendiri Iya. ya. Oke Mbak. Nah kemudian nih Mbak, kalau makan nih Mbak, makanannya sih Mbak, sehari berapa kali Mbak? Oh, sehari 3 kali. 3 kali. rutin. Dihabiskan tidak Mbak makannya? Habis. 3 kali itu habis terus makannya? Habis yo, nek kadang-kadang ya nggak habis gitu, tapi seringnya habis. Sering habis terus. Selain makan apa lagi Mbak? Cemilan, Cemilannya apa? Biskuit gitu? biskuit, Terus? kadang buah gedang, Oh, pisang. buah pisang ya. Kalau minum susu gitu? Iya, Oh, minum susu, ya. susu kedelai gitu. Oke. Nah, ini kalau baru duduk seperti ini suka sakit nggak Mbah punggungnya Mbah? Kalau duduk tuh enggak, tapi malah kalau pas tidur. Kalau pas tidur saja yang sakit. Oke. Ya Mbah. Tapi ini tadi si Mbah bisa sendiri ya, mulai dari bangun tidur sampai mau duduk gitu bisa sendiri ya Mbah ya? Masih bisa. Bisa. Yang tadi cuma minta ditemani waktu Ke kamar mandi. kamar mandi. Oke Mbah, terakhir nih Mbah. Kalau pas mandi gitu kan Mbah suka disabun gitu, ada luka nggak Mbah di daerah punggung atau di dekat pantat gitu? Enggak ada Oh, ya. nggak ada ya, bagus ya Mbah ya. Oke, baik sih Mbah. Kalau seperti ini saya hitung dulu ya Mbah ya. Iya. Oke, ya sih Mbah. Hasilnya si Mbah ini tidak ada resiko untuk luka tekan di daerah punggung. Bagus sekali. Tadi kan karena apa Mbah? Takutnya nanti kalau ada luka tekan pas si Mbah tiduran itu nanti lukanya semakin besar. Nah, ini kan si Mbah tadi sudah bisa miring. Kalau pegel pindah posisi itu udah bagus ya Mbah ya. Jadi harus seperti itu biar tidak sakit punggungnya, tidak luka tekan. Bolong nanti. Ya, nanti kalau seperti lecet gitu loh Mbak. Iya. Oh, Ya, begitu Mbak. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? enggak ada. Oke, kalau tidak ada, si Mbak udah bagus. Ini sekarang mau apa Mbak? Yo mau tiduran Mau lagi. tiduran lagi ya. Nanti Sudah boleh jelas ya sekarang habis ini bagaimana istirahat, pengkajian tidur Braille siang ya Mbak ya. Iya. Ini Tadi karena ada saya udah beberapa cukup. pertanyaan Simba yang juga udah ditujukan buat bagus. pasien baik itu Silahkan aspek habis ini Simba nutrisi, bisa tidur kemampuan siang. Saya mobilitasnya, pamit kemudian kembali lagi ke persepsi dan sensori ya. kantor Mbak. iya. Ya, terus Itu
Itu untuk besok nanti pengkajian sore badan saya scale kesini ya. lagi ya Mbak ya. Oh iya boleh. Ya boleh nanti Oke, saya. sekarang kita selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan dari perawatan. Sekarang kita ke arah perawatan luka dekubitus ya. Kalau untuk pengkajiannya tadi sudah Ibu paparkan dengan menggunakan Braden scale ya, yang sering atau paling umum digunakan untuk mengkaji resiko dekubitus. Nah, ini adalah ke arah perawatan luka dekubitusnya. Tujuan dari perawatan luka dekubitus itu adalah untuk merangsang peredaran darah, meningkatkan perasaan nyaman pada penderita, mempercepat penyembuhan luka ya. Nah, ini untuk pencegahan dekubitus, karena tadi salah satu penyebab dari dekubitus itu salah satunya adalah malnutrisi, berarti kita harus memperbaiki status nutrisi pada pasiennya. Yang kedua, dekubitus itu diakibatkan karena tekanan, sehingga untuk mencegahnya kita harus mengurangi faktor tekanan yang mengganggu aliran darah. Posisi tidur harus di miring kanan, miring kiri secara bergantian, nggak boleh terus-menerus ke posisi kiri, telentang terus-menerus, atau posisi kanan yang terus-menerus. Karena hal ini bisa mengakibatkan beresiko untuk terjadinya dekubitus ya. Nah, kalau misalnya untuk mengurangi pada pasien lansia bisa tidurnya menggunakan kasur angin ya, atau kasur air. Nah, peregangan kulit dan lipatan kulit yang menyebabkan sirkulasi darah setempat terganggu, misalnya bila memungkinkan untuk duduk atau bantuan dari balok penyangga atau bantal donat untuk mengurangi tekanan di tumit atau kepala. Jadi kadang ada bantal yang seperti donat, misalnya diletakkan pada area-area yang mengalami penonjolan supaya untuk mengurangi, mencegah supaya tidak timbul luka dekubitus. Nah, ini adalah langkah perawatan dekubitusnya, mohon disimak. Ini adalah untuk alat-alatnya. Untuk alas bisa diganti sama underpad ya. Nah, saya pad untuk irigasi luka, kasa, sabun, sarung tangan steril. Alat instrumen steril, gunting jaringan, pinset anatomis chirurgis, cotton bud, penggaris ya untuk mengukur luka. Jadi kalau di modern dressing itu kita selalu membiasakan untuk mengukur luas luka, karena kita akan membedakan atau ingin mengetahui bagaimana perbedaan atau perkembangan luka, apakah ke arah penyembuhan ataukah ke arah malah terjadi perburukan. Pada saat kita mau melakukan pembukaan balutan dan pencucian luka dengan menggunakan sabun gentle antiseptik, kita menggunakan sarung tangan bersih, prinsip tindakannya juga bersih ya. Kalau di modern dressing, pada saat pencucian luka bisa dilakukan dengan teknik bersih. Nanti pada saat perawatan lukanya baru kita menerapkan teknik steril ya. Nah, ini contohnya lukanya pada area bokong. Dekatkan alat-alat. Bapak kita tahan sebentar. Nah, itu si kasta atasnya kita lembabkan dulu supaya lebih mudah untuk diangkat. Bisa kita pakai kapas alkohol ya. Kalau itu pakai semprotan, kalau kita biasanya pakai kapas alkohol kita basahin. Bisa menggunakan langsung pakai sarung tangan bersih, bisa juga menggunakan pinset ya. Bapak lukanya sudah bagus ini Pak. Nah, kita lakukan pengkajian. Kemerahannya itu sudah sebagian besar ya Pak. Jadi kita menilai bagaimana keadaan dasar luka, karena dengan keadaan kita menilai keadaan dasar luka, kita menentukan butuh apa saja untuk primer dressingnya. Saya ukur dalamannya yang paling dalam. Kita melihat terowongannya itu. Untuk jaringan yang berwarna hitam tidak ada ya Pak ya. Sama jaringan yang warna kuning juga tinggal sedikit. Nanti saya potong pakai gunting. Untuk terowongan tidak ada. Nah, untuk luasnya 6 cm kali 5
lebar, cari yang paling Saya lebar. 5 masih Ini lebar. juga Pak. sama, cari yang paling tinggi ya. Untuk Kita baunya ini sudah sedikit berkurang dari perawatan yang kemarin nih Pak. Ini baunya sudah sedikit menurun. Nyerinya masih enggak Pak? Masih. Levelnya berapa? Kalau 0 sampai 10, 0 itu tidak ada nyeri, 10 itu sangat nyeri, tidak terkontrol Pak. Masih 3. Nah, mulai untuk membersihkan, masih mencuci luka. Kalau untuk di modern dressing mencuci luka di area sekitar bisa digunakan sabun ya. Bapak bisa miring ke sebelah kanan Bapak. Miring ya Pak ya. Saya semprot ya Pak ya. Ini nanti biar lukanya cairannya bisa turun semua, keluar semua ya Pak ya. Jadi nanti bisa bersih. Nah, ini bukan untuk lukanya tapi untuk kulit Saya sekitar bersihkan, luka di sekitar atau namanya luka Bapak dengan Fairy-Bond. sabun antiseptik ya Pak ya. Biar nggak ada kumannya ya Pak ya. Kalau nyeri bisa ditahan, masih tahan. Nanti saya siram lagi ya Pak ya. Bapak bisa miring lagi ke kanan Pak. Oke, saya semprot lagi ya Pak ya. Sabunnya biar dibilas pakai NaCl. Saya bersihkan ya Pak ya di dalam lukanya. Sakit enggak Pak? Enggak ya. Saya lepas sarung tangan dulu ya Pak ya. Itu sudah tahapan ke arah pencucian luka sama untuk penilaian luka. Nah, sekarang kita maju ke arah perawatan lukanya. Bapak bisa miring ke sebelah kanan Bapak. Miring ya Pak ya. Kayaknya videonya ulang ya, ulang yang dari awal. Ini nanti Pada biar saat teknik lukanya pencucian. cairannya bisa turun semua, keluar semua ya Pak ya. Jadi nanti bisa bersih. Ya, jadi ngulang lagi ini video. Ke arah pencucian luka dengan sabun antiseptik. Sebaiknya menggunakan sabun antiseptiknya yang gentle antiseptik. Lebih bagus yang ada kandungan PHMB. Ya, Pak, ya. Kalau nggak ada, Nyeri biasanya bisa menggunakan ditahan. sabun bayi ya. Sabun bayi itu biasanya pH-nya lebih netral. Saya siram lagi nih Pak ya. Bapak bisa miring lagi ke kanan Pak. Oke, saya semprot lagi ya Pak ya. Sabunnya biar dibilas pakai NaCl. Saya bersihkan ya Pak ya di dalam lukanya. Sakit enggak Pak? Enggak ya. Saya lepas sarung tangan dulu ya Pak ya. Sekarang mulai tahapan untuk primer dressingnya, dia menggunakan hidrogel, filter,
untuk sebagai antibiotiknya. Ya, ada POM juga. Pada saat perawatan lukanya biasanya menggunakan sarung tangan steril. Atau boleh menggunakan sarung tangan bersih tapi kerjanya menggunakan pinset steril. Bapak, saya gunting bagian yang tidak bagus ya Pak ya, yang berwarna kuning ini. Nah, kalau misalnya ada jaringan nekrotik berwarna hitam atau selap berwarna kuning, itu harus dilakukan nekrotomi. Dressing ya Pak ya. Setelah dilakukan nekrotomi, bersihkan kembali dengan NaCl. Saya oleskan gel ini ya Pak ya, untuk melunakkan jaringan yang berwarna kuning, ya cepat lepas dari tubuh ya Pak ya. Nah, kalau untuk mempercepat pengelupasan dari jaringan nekrotik, kita bisa menggunakan hidrogel. Untuk Kemudian antibakterinya ya sudah Pak ya. di ini sama hidrogel, bisa tadi menggunakan silver dressing sebagai Setelah antibakteri. saya lihat ternyata ada lubang sedikit ya Pak ya. Saya kasihkan pakai POM untuk menyerap cairan Bapak di dalam. Kalau misalnya pushnya banyak, bisa menggunakan POM. Nanti POM-nya ditutup pakai diukur POM ya, sesuai Pak ya. dengan Biar kebutuhan nanti saja, cairan tidak bisa usah terserap semuanya. pakai dressing ini. Saya pasang ya Pak ya. Satu potong Pak. Kalau dia semuanya berarti ya mempergunakan. POM-nya itu yang bersatu sama transparan film, sama untuk yang plastik penutupnya ya. Tapi kalau POM-nya yang tidak bersatu dengan transparan film, ya kita gunakan seperlunya saja sesuai dengan ukuran luka ya. Karena lumayan itu cukup boros juga ya. Nah, ini untuk perawatan luka dekubitus. Untuk perawatan luka dekubitus juga kita bisa menggunakan hidrokoloid ya. Kita bisa lihat di ilustrasi bawah ini, walaupun di sini menggunakannya luka gangren, cuman untuk primer dressingnya bisa juga itu digunakan untuk luka dekubitus ya. Gel Nah, pada jaringan yang mati. nah jaringan mati Tujuannya hidrogel. hidroaktif Ini nih yang gel warna diberikan kuning, di ini namanya jaringan yang adalah mati hidrokoloid. supaya Ini jaringan yang ditempel mati pada ini kulit yang baik ya, yang lunak. bagus ya, untuk Sehingga mencegah saat kita penyebaran rawat dari si berikutnya, luka yang ada di bagian dalam ini jaringan supaya yang tidak mati ini sudah menyebar. bisa Kita diambil. menghidrasi supaya si lukanya bagus, kita bisa menempelkan Gel hidrokoloid. kita ratakan di Nah, untuk yang warna hitamnya supaya jaringan nekrotiknya mudah terlepas, bagian, bisa menggunakan jaringan hidrogel yang ya. mati. Kemudian ini jaringan yang berwarna merahnya kita bisa tutup dengan kalsium alginat. Jadi kalau untuk modern dressing Pada ini jaringan tidak ada ketetapan yang granulasi pasti. atau yang Pada saat merah kita ini, mau menggunakan kita apa tidak untuk perlu dressingnya, menambahkan gelnya. disesuaikan dengan Yang kita dasar pasang di keadaan dari atasnya dasarnya. ini semua adalah alginat.
Mereknya apapun boleh, asalkan mengandung Ini contoh alginat. kalsium Tujuannya alginat yang untuk terbuat dari rumput laut. menghentikan perdarahan. Fungsi dari Karena saat kalsium alginat granulasi, itu bisa menghentikan pendarahan ya. banyak pembuluh darah baru yang tumbuh. Kemudian kita ambil beberapa alginatnya untuk dipasang di atas luka. Nah ini ya, untuk Macam-macam bentuk alginat, ada yang kita pergunakan seperti pada rambut pasien nenek dengan atau luka ada yang defibritus. berbentuk Tapi jangan sampai salah ya, itu yang diilustrasikan adalah kaki Setelah untuk kita luka beri gangren. Cuman alginat, untuk kita jenis pasang si modern dressing yang kita pergunakan bisa sama, fungsi foam ini tergantung untuk kondisi dasar lukanya. menyerap eksudat yang banyak keluar dari luka. Nah ini pomnya yang tidak langsung menggunakan transparan film. Nah, kalau ini bisa kita pakainya sesuai dengan ukuran saja, Lebar dari jangan foam semuanya kita kita pasang. sesuaikan dengan lebar lukanya. Nah, kalau tadi kan karena ada plastiknya, transparan filmnya, jadi harus semuanya kita tempel. Kalau ini sesuaikan ya, karena lumayan juga. Dari secara harga, pom lumayan cukup mahal. Kita tutup, nanti ditutupnya ini bisa pakai transparan film atau bisa juga pakai IPA. Kemudian untuk fiksasinya bisa kita plester di semua tepi. Tujuannya supaya air yang dari lukanya tidak merembes keluar. Setelah kita pasang foam, ya. Nah ini kalau seperti ini kekuatannya ini akan cepat terbuka. Ini mah supaya si ininya tidak bergeser ya. Nah setelah difiksasi seperti ini boleh nanti ditutup dengan hipapik ya supaya lebih rapi lagi, tidak mudah terbuka untuk lukanya. Karena kalau luka terbuka kelembabannya nggak akan bisa dijaga. Sedangkan prinsip dari modern dressing itu keep moist, menjaga kelembaban luka. Karena kalau lukanya lembab nanti si jaringan-jaringan mati akan lebih mudah untuk mengelupas ya. Nah ini untuk materi perawatan luka dekubitusnya dimulai dari format pengkajiannya sampai perawatan lukanya sudah selesai. Semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh tanyakan di kolom chat ya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum.